Guys, balik lagi bareng gue di Sine Saga Insting. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Buat kalian yang punya rencana liburan, gue cuma mau ingetin, hati-hati deh kalau lewat jalan yang gak kalian tahu. Jangan sampai kejadian yang gue mau ceritain di film ini terjadi sama kalian. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas film Shortcut yang dirilis tahun 2020. Menurut gue layak nih buat dibahas karena seru juga. Pas pertama kali nonton, gue gak nyangka kalau ternyata cerita film ini tuh cukup menegangkan dan lumayan bikin deg-degan. Apalagi kalau lo suka film-film yang ada unsur makhluk misteriusnya. Jadi, Shortcut ini tentang sekelompok remaja yang lagi dalam perjalanan tamasya. Terus, tiba-tiba aja perjalanan mereka tuh berubah jadi horor saat mereka masuk ke daerah yang terbengkalai. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya lo gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari gue. Oke, langsung kita mulai aja reviewnya. Film ini dibuka dengan adegan yang cukup bikin gue ngerasa tegang sejak awal. Jadi, ada seorang bocah kecil yang kelihatan ketakutan. Dia pakai jaket kuning dan lari-lari di tengah hutan. Kita nggak dikasih tahu dia dikejar apa. Tapi, ekspresi mukanya tuh benar-benar menunjukkan kalau dia ketakutan banget. Dia terus lari dan nembus hutan sampai akhirnya dia berhenti. Kelihatan capek dan kesal. Di sini kita masih belum tahu ada apa sebenarnya. Tapi ya udah, namanya film baru dimulai pasti bikin penasaran kan? Dari situ, cerita langsung pindah ke sekelompok remaja yang lagi ada di dalam bis berwarna merah. Bisnya tuh lagi jalan di jalanan yang sepi. Kelihatan banget mereka lagi dalam perjalanan tamasya. Sopir bisnya namanya Joseph. Dan dia nih sopir yang cukup ramah. Di dalam bis ada beberapa remaja dan seperti biasa, yang namanya anak muda, kalau lagi bareng-bareng pasti ada aja tingkahnya. Mereka ngobrol, bercanda, ada yang main HP. Pokoknya suasana di dalam bis itu kelihatan santai banget. Nah, di antara mereka ada nih seorang remaja cowok yang bernama Nolan, yang bisa dibilang agak kalem dan gak terlalu banyak ngomong. Ada juga Sophie, cewek yang kayaknya naksir nih sama si Nolan, karena dia beberapa kali kelihatan ngelirik si Nolan. Tapi si Nolan kayaknya gak terlalu merhatiin deh. Di sisi lain ada cowok yang iseng, namanya Reggie, yang suka ngerjain orang. Dia lempar kaleng tuh ke arah Nolan sambil ketawa-ketawa. Tapi si Nolan cuek aja. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih kalau masing-masing karakter punya kepribadian yang berbeda-beda dan bakal menarik buat ngeliat gimana mereka saling berinteraksi nanti, terutama di tengah situasi yang sulit. Sambil bis terus berjalan, si Joseph sang sopir nyalain radio. Dan di radio ada berita yang bilang kalau malam itu bakal ada fenomena gerhana bulan. Katanya gerhana ini tuh langka banget, cuma terjadi 20 tahun sekali. Winnie, salah satu cewek berkacamata yang lagi scroll-scroll TikTok di dalam bis, langsung nimpalin nih kalau dia juga udah tahu soal gerhana itu. Dan mereka mulai ngobrol tentang gimana keren banget kalau bisa lihat gerhana bulan malam itu. Tapi suasana mulai berubah nih guys. Pas bis mereka tiba-tiba berhenti gara-gara ada jalanan yang diblokir sama tumpukan dahan. Joseph yang gak mau repot akhirnya milih muter balik cari jalan lain. Tapi ternyata masalah gak selesai sampai di situ.
Perjalanan mereka kembali terganggu pas mereka nemuin bangkai hewan yang tergeletak di tengah jalan. Joseph sebagai sopir yang baik turun dari bis buat mindahin tuh bangkai biar nggak ngeganggu jalan. Nah, ini nih yang mulai seru. Waktu Joseph lagi di luar, tiba-tiba dia dihadang sama seorang pria gondrong yang bawa pistol. Pria ini namanya Pedro, dan ternyata dia berniat buat ngebajak bis yang mereka tumpangi. Gila kan? Tadinya gue kira film ini tuh cuma soal perjalanan biasa yang mungkin bakal ada hantu atau semacamnya. Tapi ternyata ada begal juga di tengah jalan. Pedro langsung nguasain tuh bis dan nyuruh semua orang buat nurut. Dia minta semua HP dibuang keluar jendela biar nggak ada yang bisa minta tolong. Anak-anak di dalam bis langsung ketakutan dong. Tapi ada satu nih yang bandel, si Regi. Dia nggak mau tuh buang HP-nya dan malah nantangin si Pedro. Pedro yang udah jelas punya senjata nggak segan dong buat ngancem bakal nembak si Regi kalau dia nggak nurut. Setelah semua HP itu dibuang, Pedro nyuruh si Joseph buat nyalain bis lagi dan lanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, bis tiba-tiba mogok, gak bisa dinyalain sama sekali. Pedro mulai panik dong dan nyuruh Joseph buat keluar lagi untuk cek mesin. Joseph yang gak mau anak-anak tuh kenapa-napa akhirnya nurut aja. Meskipun kelihatan jelas dia juga takut banget. Di tengah kegelapan, tiba-tiba mereka mulai dengar suara-suara aneh dari luar bis. Suaranya tuh kayak ada sesuatu yang berjalan di semak-semak. Dan pas Joseph keluar buat cek mesin, dia diserang oleh sesuatu yang gak jelas bentuknya. Anak-anak di dalam bis cuma bisa ngeliatin dari jauh. Tapi mereka shock ngeliat Joseph jatuh ke tanah, gak bergerak lagi. Pedro yang tadinya tenang langsung panik. Dia mulai menyadar kalau ada yang gak beres. Situasi semakin tegang pas Pedro nyuruh salah satu remaja buat ambil kunci bis dari saku Joseph yang udah gak bergerak itu. Sophie yang tadinya takut-takut akhirnya memberanikan diri buat keluar dan ambil kuncinya. Tapi pas dia balik ke dalam bis, dia ngasih tahu kalau Joseph udah meninggal dan tubuhnya kayak digigit sama hewan buas. Dari sini, kita mulai tahu kalau ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada Pedro dan juga senjatanya. Ada makhluk misterius yang mengintai mereka di luar sana. Sambil Pedro berusaha nyalain bis, anak-anak di dalam mulai mikirin cara buat kabur. Tapi tiba-tiba makhluk misterius itu mulai mendekati bis, dan mereka sadar kalau makhluk itu takut sama cahaya. Dari sini nih, mereka mulai nemuin titik terang buat bisa selamat. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil nyalain lampu sorot yang ada di sekitar situ dan makhluk itu langsung kabur. Tapi masalah belum selesai sampai di situ aja. Ternyata bis masih nggak bisa jalan dan mereka harus cari cara buat keluar dari situ secepat mungkin sebelum makhluk itu kembali.
Mereka akhirnya nemuin sebuah terowongan bekas markas militer yang terbengkalai. Di dalam terowongan itu, mereka nemuin banyak barang-barang aneh, termasuk peta dan juga buku catatan milik seseorang yang pernah tinggal di situ. Dari buku itu, mereka dapat informasi nih, kalau si makhluk yang mereka hadapi itu adalah alien yang takut sama cahaya. Orang yang ninggalin buku itu ternyata sudah berusaha melawan makhluk tersebut, tapi gagal. Dengan informasi itu tuh, mereka mulai bikin rencana buat ngalahin makhluk tersebut. Mereka memperbaiki lampu sorot dan memutuskan buat menjebak makhluk itu di dalam terowongan. Salah satu dari mereka, yaitu si Regi, akhirnya berani tuh maju buat jadi umpan untuk menarik perhatian si makhluk. Dan benar aja, makhluk itu langsung muncul dan mulai ngejar si Regi. Tapi pas lampu sorot dinyalain, makhluk itu langsung lumpuh dan mereka berhasil ngalahin si makhluk itu dengan cahaya. Di akhir film, setelah semua ketegangan, kita kira masalah udah selesai. Tapi ternyata enggak, guys. Pas detektif yang bernama Chris datang buat investigasi, dia dapat petunjuk kalau ternyata makhluk itu bukan satu-satunya. Masih ada kawanan alien lain yang tersembunyi di area tersebut. Wah, ternyata belum selesai, guys. Jadi bisa aja nih ada sequel di film ini.
Jadi itulah guys, film Shortcut tahun 2020. Lumayan seru kan buat yang suka film trailer dengan campuran horor. Kalau menurut gue sih, film ini tuh layak banget buat ditonton. Apalagi buat kalian yang suka dengan ketegangan dan juga misteri. Sekian dulu pembahasan gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.